Halo Bunda, perkenalkan saya Nur Wahida. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang kontrasepsi intrauterine device atau yang biasa disebut IUD. Ternyata pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai KB masih tergolong rendah. Maka dari itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu KB. KB atau Keluarga Berencana adalah program pemerintah Indonesia sejak tahun 1970. KB sendiri bertujuan untuk mengendalikan pertambahan jumlah penduduk, membatasi angka kelahiran dan mengatur jarak kelahiran sehingga dapat menciptakan keluarga sehat dan sejahtera. Kemudian undang-undang yang mengatur KB ada dua. Yang pertama, Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 78 menyatakan program pelayanan KB mengatur kehamilan pasangan usia subur guna membangun generasi penerus yang sehat dan cerdas. Kemudian yang kedua, Undang-Undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menyatakan bahwa kebijakan KB dilaksanakan untuk membantu calon atau pasangan suami istri dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab. Kemudian jenis-jenis KB. Berdasarkan jenis-jenisnya, KB dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu KB hormonal, meliputi pil KB, KB suntik, pil KB progesterin, intrauterine device hormonal atau IUD, dan implan. Kemudian yang kedua KB fisik, meliputi kondom pria, kondom wanita, diafragma atau cervical cup, dan IUD non-hormonal. Yang ketiga yaitu KB alami, meliputi sistem kalender atau perhitungan masa subur dan amenore laktasi. Kemudian jenis-jenis KB. Jenis KB berdasarkan jangka waktu pemakaian ada 2, yaitu yang pertama KB jangka pendek meliputi pil KB, KB suntik, dan kondom. Kemudian yang kedua KB jangka panjang meliputi IUD, implan, tubektomi, dan vasektomi. Jadi, kita mau membahas apa sih? Jadi, kita akan membahas tentang IUD atau intrauterine device. Apa sih itu IUD? IUD adalah salah satu jenis alat kontrasepsi jangka panjang yang dimasukkan ke dalam rongga rahim oleh bidan atau dokter yang kompeten. IUD ini berupa kumparan kecil yang panjangnya 3 cm menyerupai huruf T berbahan dasar plastik dilapisi tembaga. Cara kerja IUD yaitu menghambat sperma untuk masuk ke saluran sel telur, mencegah sperma dan sel telur bertemu, membuat sperma sulit masuk ke alat reproduksi perempuan, dan mengurangi kemampuan sperma untuk melakukan pembuahan. Tempat pemasangan IUD yaitu bisa dilakukan di rumah sakit, klinik bersalin, puskesmas maupun di pelayanan KB klinik. Apa saja sih Bun keuntungan menggunakan IUD? Yang pertama yaitu praktis, ekonomis, efektif karena kegagalannya kecil, aman untuk ibu menyusui, kesuburan kembali segera setelah IUD dilepas, tidak mempengaruhi hubungan suami istri, tidak mempengaruhi kegiatan sehari-hari, dan sangat dianjurkan untuk ibu dengan tekanan darah tinggi. Kapan sih sebaiknya pasang IUD? Yang pertama yaitu segera setelah melahirkan, yang kedua 40 hari setelah melahirkan, yang ketiga setelah terjadi keguguran, dan yang terakhir saat haid berlangsung hari ketiga sampai hari ke-10. Kemudian siapa saja sih yang tidak diperbolehkan memakai IUD? Yang pertama, hamil atau diduga hamil. Yang kedua, adanya infeksi panggul. Yang ketiga, lecet di daerah leher rahim. Yang keempat, pendarahan di luar haid yang tidak diketahui sebabnya. Yang kelima, kelainan pada area rahim. Dan yang terakhir, pernah hamil di luar kandungan. Kemudian efek samping menggunakan IUD. Yang pertama yaitu gangguan haid. Haid menjadi tidak teratur, spotting atau flake, dysmenorrhea atau nyeri haid, dan darah haid menjadi lebih banyak. Kemudian yang kedua, sedikit nyeri saat pemasangan. Sekian dan terima kasih. Itulah video mengenai IUD.